sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Ya, Sabtu sore. Mungkin Anda sekarang sedang bersiap untuk melewatkan malam minggu bersama dengan orang-orang terkasih, ya kan? Nah, sebelum ke sana, kami akan mengajak Anda untuk menengok dulu beberapa hal dari seputar kondisi lalu lintas di Jawa Tengah dalam Lintas Raya Polda Jateng. Dan program ini adalah sebuah program yang merupakan kerjasama antara Pro TV dan Ditlantas Polda Jateng. Dan bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Pro TV. Sore hari ini saya Arin Karin dan saya bersama dengan Bapak AKP Tarhim SH. Beliau adalah Kasat Lantas dari Polres Grobogan ya. Selamat sore Pak Tarhim, apa kabar? Ya, terima kasih, kabar baik Mbak Arin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Juga tentunya selamat sore kepada para pemirsa setia Pro TV dimanapun Anda berada. Terima kasih juga karena Bapak bersama kami di sini ya di Lintas Raya sore hari ini. Nah, untuk sore hari ini kenapa Pak Tarhim, Pak Kasat Lantas Grobogan yang kita hadirkan? Karena tema kita adalah Grobogan yang katanya jalanan rusaknya masih banyak. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Tapi sekarang kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan yang akan bisa menjadi sebuah ilustrasi mengenai kondisi jalanan atau bahkan kondisi laka lantas kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sana. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Jalur satu-satunya penghubung Purwodadi menuju Solo, Jumat pekan lalu terjadi kemacetan panjang hingga 5 km di lokasi proyek perbaikan jalan di wilayah Geyer, Grobogan. Sebuah truk bermuatan bahan-bahan kelontong dari arah Solo menuju Kudus mengalami remblong yang mengakibatkan jalur Purwodadi Solo lumpuh. Truk Puso ini baru bisa terhenti setelah menabrak belakang truk bermuatan pasir yang berjalan di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ada 8 titik rawan kecelakaan lalu lintas di jalur alternatif yang menghubungkan Semarang, Jawa Timur, Pati, Kudus, serta Solo. Kecelakaan yang terjadi di Grobogan mayoritas karena jalan rusak yang berlubang. Banyaknya tikungan tajam serta tidak adanya lampu penerangan di jalur yang melintasi hutan gudih menambah tingkat kecelakaan semakin tinggi. Adapun untuk pencegahan atau mengurangi laka lantasnya, berbagai cara kita lakukan. Yang pertama dengan memasang banner-banner atau himbauan di sekitar daerah rawan laka, kemudian menempatkan petugas Polri di tempat daerah-daerah rawan untuk melakukan patroli guna antisipasi kecelakaan. Sementara di jalur Grobogan menuju Blora dan Jawa Timur sangat sempit untuk dilalui kendaraan besar dari dua arah yang berlawanan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, polisi memasang rambu-rambu pengaman di sepanjang jalur rawan kecelakaan. Ya, pemirsa, yang baru saja kita saksikan adalah sebuah liputan mengenai sebuah truk yang dikabarkan mengalami kecelakaan karena remnya blong gitu. Dan itu mengakibatkan kemacetan yang sangat luar biasa panjang itu 5 km ya Pak ya. Untungnya tidak ada korban jiwa pada saat itu. Nah, tadi Pak Tarhim, Pak Kasat Lantas sempat bilang itu bukan remblong gitu. Mungkin bisa diluruskan sekarang Pak. Apa sih sebenarnya penyebab itu yang terjadi? Terima kasih Mbak Arin. Memang untuk wilayah kondisi jalan di Purwodadi memang terkenal bahwa jalan kita adalah mayoritas rusak. Namun saat ini setelah pasca menjelang Lebaran dari Bina Marga Provinsi maupun Bina Marga Kabupaten berupaya keras berdasarkan koordinasi dengan kita menjelang kegiatan operasi ketupat. Sehingga semua jalan agak sedikit bagus, namun ada beberapa ruas jalan yang belum terselesaikan pada saat dari Idul Fitri. Pertama adalah jalur Purwodadi Solo, memang ada 4 titik, baru selesai 2 titik, tinggal 2 titik lagi. Masih ada 2 titik lagi. 2 titik lagi yang kemarin itulah kondisi jalan yang sebelah itu sudah dicor, yang sebelah belum. Jadi antara posisi jalan adalah tinggi dan rendah. Nah, pada saat kemarin kita adalah melakukan buka tutup, kebetulan ada sebuah truk yang bermuatan barang kelontong itu, yang mana asnya patah karena melalui jalur-jalur yang sedikit bergelombang sehingga di situ terjadi kemacetan. Jadi maaf Pak, dipotong. Ini asnya patah ya, bukan remblong ya. As patah, dan kalau boleh dari apa yang tadi disebutkan oleh Bapak, sebagian besar kecelakaan yang terjadi memang karena kondisi jalan. Bapak, nanti kita akan bahas lebih panjang lagi mengenai hal itu dan penyebabnya, tapi kita harus break dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan kembali ke ruangan Anda sesaat lagi, tetaplah di Lintas Raya.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Raya Polda Jateng, dan sore hari ini saya Arin Karin masih bersama dengan Bapak AKP Tarhim SH. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Grobogan. Nah, tadi di awal kita sudah menyaksikan sebuah kondisi dan ada sedikit penjelasan juga dari Bapak Tarhim mengenai kondisi jalanan di Grobogan. Boleh dibilang bahwa ini adalah kondisi jalanan yang sering rusak. Ini salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di Grobogan. Betul seperti itu ya Pak ya? Sebenarnya kalau untuk menyebab jalan salah satu faktor penyebab, namun ada faktor lagi nih, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor alam. Termasuk kondisi jalan juga, karena kondisi tanah sangat labil sekali di wilayah Kabupaten Grobogan. Ya, sehingga itu menjadikan cepat jalan kita berusak karena kondisi tanah yang labil. Iya, kayaknya kok dari dulu memang agak sedikit jadi stereotip gitu. Kalau Grobogan, jalannya rusak gitu. Itu memang karena kondisi alam sebenarnya sih ya. Oke, jadi seperti itu. Secara umum, ini kan kondisi alam, meskipun ada faktor-faktor lain penyebabnya, tapi kondisi alam ini pasti akan menambah mudahnya kecelakaan terjadi. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Polres Grobogan untuk hal ini? Terkait dengan mengenai masalah kecelakaan lalu lintas, kalau mengenai jalan, jelas kami sering koordinasi dengan Bina Marga, baik Bina Marga provinsi maupun kabupaten, Mbak. Dan juga kami dari kepolisian sendiri telah mengantisipasi terkait dengan kondisi di jalan tersebut. Kami pasang spanduk, kami melaksanakan kegiatan patroli, dan juga kami menempatkan personil-personil pada saat jam-jam sibuk dan jam masyarakat, manakala terjadi kemacetan, padatnya masyarakat yang melalui jalan-jalan itu, karena kondisi wilayah Jalan Solo saat ini masih ada proyek yang belum jadi selesai, sehingga kami tempatkan personil sedikit untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan arus. Demikian, Mbak. Jadi harus selalu ada koordinasi dengan Bina Marga sebagai ini ya, pelaksana untuk jalannya, pembangunan jalannya. Oke, nah sekarang gini nih Pak, kita masih bicara mengenai kecelakaan gitu. Kalau tadi alam itu punya andil yang luar biasa besar untuk tingkat kecelakaan yang di Grobogan, menjadi pertimbangan tersendiri untuk di sana. Ada satu lagi tadi disebutkan faktor manusia yang akhir-akhir ini luar biasa banyak kita dengar adalah maraknya anak-anak muda yang belum 17 tahun tapi sudah mengemudi mobil gitu. Nah, kalau di Grobogan sendiri ditemukan kasus serupa, terus kemudian penanganannya seperti apa, Pak? Saya kira hal itu terjadi seperti yang di Jakarta, saya kira terjadi juga di mana-mana. Artinya bahwa saat ini mengingat transportasi nasional yang kurang bagus, sekarang timbul orang tua itu sangat bangga kalau putra-putrinya itu bisa mengemudikan kendaraan motor sejak dini. Namun tanpa disadari, dengan adanya pelajaran dari putranya Ahmad Dhani ini yang terjadi, itu akan menjadikan suatu gambaran bahwa ternyata sangat berbahaya apabila usia dini diberikan kesempatan untuk mengemudikan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Nah, kalau misalnya ada nggak sih yang kasus mungkin yang ditemukan di Grobogan masih belum 17 tahun sebenarnya tapi udah punya SIM? Pernah nggak sih Pak nemu yang kayak gitu? Atau kemungkinannya bisa nggak sih itu terjadi gitu? Mungkin karena kenal sama yang bikin SIM, terus kemudian begitu, atau karena tampangnya udah tua tapi umurnya gitu, muda. Masih muda, Mbak ya. Kalau kami dari kepolisian, kaitannya dengan pembuatan SIM itu sudah ada aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat 2, bahwa pembuatan SIM C maupun SIM A dan SIM D itu adalah usia 17 tahun. 17 tahun. Kalau untuk SIM peningkatan B1 itu adalah 20 tahun, kalau SIM B2 itu adalah 21 tahun. Jadi kami menggunakan persyaratan formal yang ada. Demikian, Pak. Kalau sementara ini kami belum menemukan tentang tadi yang disampaikan Mbak Arin bahwa masih muda tapi usianya tampangnya sudah tua, atau tua, mungkin sudah dewasa, menipu gitu supaya bisa dapat, atau enggak beli aja gitu, udah beli aja. Kami tidak pernah melihat hal itu, namun kita melihat adalah persyaratan formalnya dari KTP, Mbak. Demikian. Jadi memang harus KTP, dan KTP juga 17 tahun ya, seperti itu. Dan juga Mbak Arin, kalau kita melihat kok anak ini masih kelihatan muda tapi kok usianya ada ini, kami kadang-kadang kami tanyakan kepada orang tuanya, betul apakah usianya sudah 17 tahun? Kalau tidak, kami fotonya kami cancel dulu, kami lihat kakaknya. Coba Bu, saya lihat kakaknya atau kenal lahirnya. Jadi ada cek dan recheck seperti itu ya. Baik, Pak Tarhim, kita akan break dulu sebentar untuk bergabung dengan RTMC Polda Jateng. Ya, kita akan bergabung dengan Bribtu Ica dari RTMC Polda Jateng yang akan melaporkan pantauan arus lalu lintas dari Simpang Jatingaleh, kemudian dari Katedral di Tugu Muda, dan juga dari wilayah Kendal. Bribtu Ica, silakan.
Baik, terima kasih Saudari Arin Karin. Selamat sore pemirsa, kami dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Tengah akan menyampaikan pantauan arus lalu lintas di jajaran Polda Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas yang pertama, kami awali di Simpang Jatingaleh. Terpantau arus lalu lintas di Simpang Jatingaleh untuk arus menuju ke Ungaran terpantau ramai lancar, begitu pula untuk arus sebaliknya menuju ke Kota Semarang. Dari Simpang Jatingaleh kita menuju ke Gereja Katedral. Untuk arus lalu lintas di Gereja Katedral terpantau ramai lancar baik untuk arus lalu lintas menuju ke Jalan Pandanaran, Pemuda maupun untuk arus lalu lintas menuju ke Solo, Jakarta ataupun Terminal Terboyo. Dari Gereja Katedral kita menuju ke Pospol Alun-Alun Kota Kendal. Untuk arus lalu lintas di jalur tersebut terpantau lancar dan terdapat anggota kami sedang mengatur jalannya lalu lintas. Dan bagi Anda, pemirsa yang akan melintas di jalur tersebut untuk berhati-hati dan waspada dan antisipasi adanya keramaian di alun-alun Kota Kendal menjelang malam minggu. Dan demikian laporan dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Tengah, kembali ke rekan Arin. Oke, terima kasih Bribtu Ica dari RTMC Polda Jateng yang melaporkan pantauan arus lalu lintas dari Simpang Jatingaleh, Katedral di Tugu Muda dan juga dari Kendal. Baik pemirsa, kami akan kembali ke ruangan Anda sesaat lagi setelah jeda pariwara. Tetaplah di Lintas Raya Pro Jateng. Ya pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Lintas Raya Polda Jateng. Sekali lagi acara ini merupakan kerjasama Pro TV dan Ditlantas Polda Jateng. Dan sore hari ini saya masih bersama dengan Kasat Lantas Polres Grobogan, Bapak AKP Tarhim SH. Dan kita sedang membicarakan, ngobrol tentang kondisi jalan di Grobogan yang katanya masih banyak yang rusak gitu. Dan memang tadi sudah dijelaskan, alam turut memberikan andil yang luar biasa terhadap kejadian ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara secara umum, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di Grobogan, itu upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Polres? Ya, terima kasih Mbak Rin. Ya. Bahwa kita memang memiliki spesifik jalan, kita beda dengan Pantura Mbak Rin. Ya. Bahwa jalur kita itu sebenarnya jalur kelas 3. Ya. Namun jalur kita sudah seperti tren ekonomi karena banyak kendaraan-kendaraan barang yang banyak yang melintas baik dari Solo ke arah Semarang, Semarang ke Solo maupun Semarang ke Surabaya. Karena jalur kita ini dari Semarang itu tembus sampai dengan Bojonegoro, Mbak Rin, dengan menghemat BBM yang cukup besar dibandingkan apabila pengemudi melalui jalur Pantura. Sehingga dengan adanya banyak kendaraan-kendaraan yang melintas di wilayah kita, maka kita meningkatkan kegiatan patroli secara rutin yang merupakan kebijakan dari Bapak Kapolres Grobogan. Dengan di backup oleh patroli Polsek yang saling bersinergi, sehingga kita luncurkan pada saat jam-jam masyarakat, baik jam masyarakat berangkat kerja maupun pulang kerja. Dan juga kita tempatkan personil, yaitu Yanmas Pagi dan Yanmas Sore. Ini sangat efektif sekali dalam memberikan masyarakat tertib berlalu lintas, karena masyarakat sekarang ini masih cenderung apabila ada polisi mereka akan tertib, Mbak. Betul. Sehingga kita tempatkan dengan melihat kondisi yang seperti itu, maka kita dorong anggota kita yang selesai pelaksanaan pelayanan, kita dorong Yanmas Sore di tempat-tempat simpul-simpul jalan yang di mana terjadi kepadatan arus, sehingga kita bisa menekan angka laka lantas dan pelanggaran lalu lintas. Dan juga Gakum Lantas kita laksanakan sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolda. Kita laksanakan kegiatan hunting system Gakum Lantas, yaitu ada suatu pelanggaran yang kasat mata yang bisa menyebabkan laka lantas, kita kejar, kita tangkap, kita tindak. Ada pemasangan CCTV di tempat-tempat tertentu? Kami juga telah memasang CCTV, ada kurang lebih sekitar 13 CCTV di depan Polsek. Itu sudah terpasang, diantaranya mulai dari masuk perbatasan Karangewen, Demak dengan
Gerobokan melalui Polsek Teguh Almu kita udah pasang, Gubuk kita udah pasang, Godong juga pasang. Kurang lebih sekitar 13 CCTV. Dan secara umum itu bisa mengurangi dan mengurai tadi ya. Kita bisa memantau. Baik. Gitu. Nah, bicara mengenai kemacetan lalu lintas, pemirsa, kalau tadi di Gerobokan diceritakan seperti itu oleh Bapak Kasat Lantas, tapi di Semarang sendiri, kalau kita tahu flyover itu udah jadi ya, gitu di Jalan Siliwangi. Tapi apakah itu sudah menjawab masalah yang selama ini terjadi, yaitu kemacetan di area Semarang Barat? Kita akan saksikan tayangannya berikut ini. Dibangunnya jalan layang atau flyover Kalibanteng ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Flyover sepanjang 750 meter ini kini sudah dapat dilalui. Saat ini jalan ini dapat menghubungkan pelabuhan Tanjung Mas menuju Jakarta dan kota Semarang menuju Jakarta. Sejauh ini, flyover hanya mengurangi kemacetan di sekitar Kalibanteng. Tapi kini muncul dampak kemacetan baru di 2 titik, yaitu pintu masuk Tol Krapyak dan pertigaan Jalan Siliwangi Hanuman. Antisipasi yang dilakukan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di titik tersebut menempatkan sejumlah personil untuk mengatur arus, yakni pertigaan Tugu, pertigaan Jalan Gatot Subroto, pertigaan Tol Krapyak, dan pertigaan Hanuman. Jika terjadi kepadatan arus kendaraan di sepanjang Jalan Siliwangi hingga Tugu, petugas terpaksa melakukan pengaturan arus dengan cara menarik arus kendaraan untuk masuk ke jalur tol. Alian arus, ya penarikan arus dari anggota unit dari Kalian dan Dradanya mengakibatkan dari lalu lintas di jalan tol menjadi ramai, namun lancar. Tetapi untuk anggota sudah disiagakan baik dari Jasa Marga maupun anggota BCN. Gambar yang terlihat ini adalah kepadatan arus lalu lintas di depan pom bensin Krapyak. Ketika lampu traffic light menyala merah, antrian kendaraan dari arah barat ekornya sampai ke Pasar Jerakah. Bahkan tidak jarang karena kepadatan arus pada jam-jam sibuk, kemacetan hingga Jalan Raya Tugu. Pemandangan kemacetan arus lalu lintas juga sering terlihat di pintu Tol Krapyak. Selain dikarenakan terlalu dekatnya jarak traffic light, kendaraan yang keluar di Tol Krapyak selalu bertemu dengan arus kendaraan yang datang dari arah timur menuju barat. Agar kemacetan tidak semakin parah di kawasan ini, selain melakukan penarikan arus, upaya yang dilakukan petugas Satlantas yakni melarang kendaraan dari Jalan Gatot Subroto belok langsung masuk ke Jalan Siliwangi, tapi harus putar di depan Mapolsek Tugu atau depan kantor Koramil Tugu. Ya, pemirsa, yang baru saja kita saksikan adalah kondisi flyover yang ternyata menyisakan kemacetan di tempat lain di wilayah selanjutnya di bagian barat Semarang. Baik, kami akan kembali ke ruangan Anda sesaat lagi setelah jeda pariwara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lintas Raya Polda Jateng. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Raya Polda Jateng, dan di segmen yang keempat ini saya akan langsung mengajak Anda untuk terhubung dengan RTMC Polda Jateng yang di mana Bribtu Ica akan kembali melaporkan pantauan arus lalu lintas. Kali ini adalah dari Lingkar Kudus dan barangkali sedikit kawasan di Gerobokan, kalau memungkinkan ada lagi dari kawasan Bawen. Silakan Bribtu Ica. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat sore pemirsa. Kembali kami akan menyampaikan pantauan arus lalu lintas di jajaran Polda Jawa Tengah yang kami awali dengan Lingkar Kudus. Arus lalu lintas di jalur tersebut, baik arus lalu lintas menuju ke Semarang, Gerobokan maupun Kota Kudus terpantau lancar, cenderung lengang, dan terlihat aktivitas dari anggota kami yang sedang mengatur jalannya lalu lintas. Dari Lingkar Kudus kita menuju ke Bawen. Untuk arus lalu lintas di jalur tersebut, untuk arus menuju ke Solo terpantau ramai lancar, namun sebaliknya untuk arus lalu lintas menuju ke Jogja terpantau lancar, didominasi oleh bus dan angkutan umum. Dan kami himbau bagi Anda pemirsa yang akan melintas di jalur tersebut untuk tetap
berhati-hati dan waspada dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Dan kami informasikan pula bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat mengakses di alamat kami di Facebook dengan nama RTMC Jateng, ataupun Twitter dengan @rtmcpoldajateng, atau melalui call center kami dengan nomor 0247028686. Kami ulang, Anda dapat mengakses kami melalui Facebook dengan alamat RTMC Jateng, ataupun dengan Twitter dengan alamat @rtmcpoldajateng, atau melalui call center kami di 0247028686. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian dari RTMC Polda Jateng, kembali ke rekan Arin. Ica dari RTMC Polda Jateng, terima kasih laporan Anda dari Lingkar, Kudus, dan Bawen. Semoga bisa menjadi panduan Anda yang sedang ingin melintasi kawasan tersebut ya. Dan baik, kita kembali lagi ke Pak Tarhim. Ini sudah tinggal sedikit waktunya Bapak nih. Mungkin punya pesan khusus untuk masyarakat Grobogan barangkali, menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin perlu disampaikan. Iya, terima kasih khususnya masyarakat Grobogan dan Jawa Tengah pada umumnya Mbak ya. Terkait dengan situasi kondisi laka lantas yang cukup tinggi, mohon kiranya kami himbau pada kesempatan sore hari ini, patuhi segala aturan dan peraturan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Oke. Singkat, padat, jelas ya Pak ya. Ini masih ada loh Pak waktunya khusus untuk Grobogan Pak, mungkin terkait dengan jalanan yang rusak, sabar gitu, itu yang penting ya Pak. Ya, kalau untuk Grobogan kotanya cuma satu untuk jalur utamanya, yaitu R. Suprapto, dan di mana di ujung utara R. Suprapto itu ada pos polisi, di sebelah selatan ada Simpang 5, pusat kegiatan masyarakat, di situ juga ada pos polisi, sehingga kami sangat mudah sekali untuk mengendalikan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah kota kami, karena hanya ada dua pos, selatan adalah Simpang dan sebelah utara adalah pos perempatan Kencana, sehingga manakala ada pelanggaran itu sangat mudah sekali ketahuan. Nah, kalau untuk lintasan, ada jalur alternatif yang menuju ke arah Blora, itu ring road, di sana juga ada pos lalu lintas, dan juga di ujung yang mau masuk ke arah Purwodadi, di sana juga di Ketas ada pos lalu lintas, sehingga masyarakat sangat takut manakala tidak mematuhi aturan lalu lintas. Tetapi karena semoga, akan kelihatan, akan mudah. Semoga mereka patuh lalu lintasnya tidak hanya pada saat ini aja ya, tidak hanya pada saat ada polisi aja gitu kan. Semoga begitu. Itu harapan kami seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini waktunya karena sudah menyempatkan untuk hadir di Lintas Raya Polda Jateng. Mbak Arin, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang mendengar pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak AKP Tarhim SH, pemirsa Kasat Lantas Polres Grobogan, bersama kami sore hari ini di Lintas Raya Polda Jateng. Dan ini adalah akhir dari program ini. Kita akan kembali bersama Sabtu yang akan datang jam 5 sore hanya di Pro TV. Saya Arin Karin bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.